Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton di channel saya. Dari video-video pertama sampai video hari ini, saya percaya teman-teman sudah banyak mendapatkan manfaat dari video-video yang sudah saya upload. Nah, dalam video kali ini saya tidak membuat tutorial, tapi saya akan membuat sebuah review terhadap satu perangkat atau satu produk murah, yaitu sebuah stabilizer untuk smartphone. Dan biasanya orang menamai stabilizer ini sebagai gimbal. Nah, seperti apa produknya teman-teman? Sebelum terlebih jauh, saya mau teman-teman menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini. Oke teman-teman sudah menyaksikan video yang saya rekam menggunakan smartphone saya, dan smartphone itu saya letakkan di atas stabilizer atau gimbal murah tersebut. Bagaimana hasilnya teman-teman? Biarlah teman-teman sendiri yang menilai, tetapi kalau menurut saya hasilnya bagus, tidak kalah dengan gimbal-gimbal profesional. Cuman walaupun begitu, gimbal murah ini punya beberapa kelemahan. Oke teman-teman, langsung saja saya perkenalkan kepada teman-teman gimbal murah ini, yaitu ini dia, handheld gimbal 3 axis nih teman-teman. Handheld gimbal 3 axis ini, dan ini kalau di kotaknya ini nggak ada mereknya ya teman-teman. Dia hanya ada tulisan seperti ini, 3 axis handheld gimbal. Juga di bagian sebelahnya lagi, di bagian bawahnya nggak ada merek. Di sini juga nggak ada, di samping-samping juga nggak ada mereknya sama sekali kalau dilihat dari kotaknya ini. Tapi kita langsung saja untuk membukanya itu seperti apa isinya. Nah, ini dia teman-teman perangkatnya. Video stabilizer untuk smartphone atau gimbal untuk smartphone. Mereknya di sini, kalau tadi di kotaknya nggak ada mereknya, tetapi ternyata setelah dibuka di dalam sini ternyata ada mereknya. Mereknya apa teman-teman? Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, mereknya itu APEC. Nah itu dia, APEC. Terus di bagian sininya juga ada tertulis mereknya juga. Ini Katic 3 Pro atau Katic 3 Pro, saya nggak tahu gimana cara membacanya. Dalam genggaman cukup nyaman dan ringan ya, apalagi ini kan belum disimpan smartphone di atasnya. Dan di bagian pegangan ini teman-teman bisa lihat, kalau saya ketok-ketok teman-teman udah tahu ini terbuat dari apa. Ini terbuat dari plastik ya, walaupun terbuat dari plastik tapi penyusunannya presisi, jadi ini benar-benar presisi teman-teman, dan menurut saya enak digenggam seperti ini. Dan ininya ada lekukan-lekukan seperti ini untuk meletakkan tangan kita seperti ini. Ini menurut saya enak untuk digenggam. Ini untuk mengoperasikannya seperti ini. Dan di bagian perangkat utamanya ini terbuat dari semacam magnesium alloy kayak gitu ya. Jadi ini agak lebih berat, dan ini kesannya premium. Jadi gimbal ini walaupun harganya murah, hanya 650.000, tapi menurut saya ya hasilnya ya segitu ya, bagus, lumayan gitu. Dan kalau dibilang seperti profesional sih ya nggak kalah lah dengan profesional, hanya saja ya nggak bisa dibandingkan, karena terus terang saja teman-teman, waktu saya mengetes gimbal ini memang ada satu kendala yang saya alami, yaitu kadang-kadang gimbal ini kayak kehilangan power. Tiba-tiba lagi asik ngerekam kayak gini, tiba-tiba ada goncangan-goncangan atau kayak nggak mampu menahan beban kayak gitu. Padahal smartphone saya nggak berat-berat amat, HP Samsung kayak gitu. Kadang-kadang waktu merekam itu memang ada permasalahan seperti itu. Ya, tapi menurut saya ya ini masih dalam batas wajar. Karena apa? Karena ya tadi saya bilang harganya tadi murah. Ya, jadi spesifikasinya pun pasti ya menggunakan alat-alat yang juga bukan alat-alat yang kelas terbaik. Ya, intinya ya kalau untuk hanya sekedar membuat video biasa, saya pikir ini udah cukup kayak gitu. Kayak YouTuber pemula seperti saya ini yang untuk membuat video untuk selfie doang,
atau mungkin bermain dengan anak-anak, ya saya pikir ini cukup lah kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kelas-kelas profesional mau rekam yang kualitas bagus, itu sih teman-teman ini tidak disarankan. Tapi kalau hanya untuk sekedar traveling biasa-biasa saja, bermain sama anak, dan ya untuk jadi YouTuber pemula seperti saya ini, ya saya pikir ini cukup sekali kayak gitu. Jadi kalau di user manualnya ini menjelaskan bahwa ini fungsinya seperti joystick. Ini untuk membelokkan gimbalnya nanti ke kiri, kanan, atas, dan bawah. Kemudian di sini ada tombol power, lalu di sini ada tombol shooter atau tombol rec kalau kita di mode video, dan di sini juga ada switch. Ada switch untuk mengunci. Ini seperti misalnya kalau kita mau lock gimbalnya di depan saja terus, itu menggunakan mode ini gitu. Atau mau buat gimbalnya hanya bisa dibelokkan ke kiri dan ke kanan, itu di mode yang tengah ini. Terus kalau yang di paling bawah ini bisa kiri kanan dan juga bisa atas bawah kayak gitu. Nah ini dia teman-teman di switch ini. Dan satu lagi fitur yang ada di gimbal ini, yaitu gimbal ini memiliki koneksi Bluetooth. Jadi teman-teman bisa langsung menghubungkan smartphone teman-teman lewat Bluetooth, yang fungsinya nanti adalah ketika teman-teman menekan tombol rec, maka di kamera di smartphone teman-teman juga akan otomatis merekam karena sudah terkoneksi dengan Bluetooth. Dan pairingnya sangat mudah, saya hanya memerlukan waktu tidak sampai 5 detik sudah terkoneksi antara smartphone dengan gimbal ini. Jadi dalam hal itu ya menurut saya bagus. Saya akan langsung mengetes gimbal ini untuk dipasangkan smartphone. Ini adalah tempat untuk menaruh smartphone-nya, dan ketika ditarik ini kesannya juga cukup kuat, kokoh ya teman-teman. Dan di sini ada alas karet, baik itu di penjepitnya dan juga di ini bagian dasar ini teman-teman. Jadi tidak akan membuat smartphone kita lecet. Saya akan coba pasang smartphone saya di sini. Oke, saya akan menyalakan Bluetooth saya juga. Baik. Nah ini dia teman-teman smartphone saya. Dan saya akan menyalakan gimbal ini, dan nanti dia akan otomatis berdiri. Oke, ini sudah menyala ya teman-teman. Nah, ini sudah menyala teman-teman gimbalnya, dan Bluetooth-nya sudah terkoneksi. Saya akan membuka kamera. Di sini teman-teman bisa lihat. Oke. Kalau saya tekan tombol ini dia teman-teman, maka dia akan mengambil gambar foto. Saya tekan. Nah, itu dia mengambil foto. Dan ini di mode videonya teman-teman, ketika saya tekan tombol rec ini dia, maka videonya akan merekam. Saya tekan rec. Nah, teman-teman bisa lihat ini sedang merekam video ya teman-teman. Kalau saya tekan sekali lagi, dia akan berhenti merekam. Nah, seperti itu. Oke. Digenggam enak sekali teman-teman. Kalau tampak dari samping seperti ini dia. Samping sebelahnya lagi kayak gini. Kalau tampak di depan seperti ini. Ya lumayanlah kalau kita jalan-jalan di tempat wisata atau di pasar, ketika kita berselfie seperti ini, ya minimal orang nggak tanya itu gimbalnya merek apa. Jadi orang hanya ngelihat, wow, si itu punya gimbal, wah keren sekali ya. Minimal ya kayak gitulah teman-teman. Ya saya pikir ya untuk sekedar traveling biasa ini udah cukup. Kemudian untuk video-video pemula kayak saya sebagai YouTuber pemula, ya saya pikir ini cukup lah ya. Yang nggak terlalu bagus tapi tidak juga terlalu jelek. Artinya ini bisa dikatakan kalau dikasih rating dari 1 sampai 10, saya kasih rating 7 untuk gimbal ini. Ini menurut saya teman-teman, dan ini juga berdasarkan pengalaman saya. Dan tentunya setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video review saya kali ini.
Kalau teman-teman mau membeli barang ini, teman-teman bisa cek saja di deskripsi, ada link pembeliannya, teman-teman tinggal cek saja. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan nantikan terus video saya berikutnya, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe, karena dengan subscribe teman-teman baru saja mendukung channel saya untuk terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih dan salam.